Baik teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan membahas pembahasan tentang kontroversi penyalipan, apakah itu rencana iblis atau rencana Allah Bapa. Dan di sini kita sudah memasuki bagian yang ke-10 setelah kita kemarin sudah menyelesaikan 9 bagian. Di sini pada bagian yang ke-10 di sini saya tertarik ingin membagikan kepada kalian bagaimana kita melihat, memandang atau menilai kontroversi penyalipan ini dari perspektif teologi covenant ya. Kita bisa meninjau ini lebih dalam lagi dengan melihat ini dari sudut pandang teologi covenant ya. Saya tidak tahu teman-teman di sini semua sudah pernah dengar atau enggak ini ya. Ya mungkin sebagian sudah, tapi mungkin sebagian belum ya. Nah, untuk kalian yang belum pernah dengar ya, untuk kalian yang belum pernah dengar, lebih baik kalian simak video ini baik-baik ya, karena saya yakin apa yang akan saya bagikan di sepanjang video ini terkait teologi covenant ini akan sangat berguna sekali sebagai bahan pembelajaran buat kalian semua ya. Oke. Dan sebelum itu perlu saya beritahukan kepada kalian semua bahwa penjelasan di sini ini mungkin akan sedikit berbeda dengan penjelasan secara umum lah ya. Penjelasan di sini mungkin akan sedikit berbeda, tetapi saya menyuarakan kepada kalian itu jangan cuma senang dengerin khotbah atau ceramah yang sifatnya itu cuma lucu-lucuan, motivasi, nilai-nilai, moralitas. Kalian jangan cuma senang sama yang begitu-begitu. Karena kalau kalian cuma senang sama yang begitu-begitu ya kapan kalian belajarnya? Kalian gak akan belajar kalau seperti itu ya. Kalau kalian cuma senang dengan khotbah atau ceramah yang isinya praktis ya, ceramah khotbah praktis itu maksudnya khotbah yang isinya itu yang khotbah di mana penerapannya itu benar-benar kena kepada kehidupan keseharian kalian. Itu namanya khotbah praktis. Kalian tuh jangan cuma senang sama yang begitu-begitu, karena kalau kalian cuma senang sama yang begitu-begitu, ya kapan kalian belajarnya? Kalian gak akan belajar kalau seperti itu. Gitu ya. Jadi saya menyuarakan kepada kalian jangan cuma senang sama yang begitu-begitu. Kalian sangat perlu mendengar ceramah-ceramah yang sifatnya itu pembelajaran. Dan inilah yang selama ini selalu saya tekankan kepada kalian. Pembelajaran. Saya nggak tahu kalian setuju sama saya atau tidak soal ini ya. Tetapi bagi saya kekristenan itu memang terkait ya. Memang kekristenan itu memang tidak bisa dipisahkan dengan musik dan pujian. Dengan musik dan puji-pujian, ya. Saya tidak akan menyangkal itu. Saya tidak akan membantah bahwa kekristenan itu memang terkait dengan musik puji-pujian dan tidak bisa dipisahkan dari itu. Betul, dan itu memang ada dasar kitab sucinya. Tapi lagu, musik, nyanyian, puji-pujian, hal-hal seperti itu hanya cover luarnya saja. Itu hanya covernya, bagian luarnya. Tetapi isinya, bagian dalamnya, itu adalah pembelajaran. Banyak orang Kristen, saya lihat hanya senang sama cover luarnya saja, tapi tidak menyukai bagian dalamnya. Banyak sekali orang yang seperti itu. Dan saya terus terang, saya nggak yakin
saya nggak yakin kalau orang-orang yang model begitu itu adalah betul-betul orang Kristen. Saya tidak bisa yakin, ya. Tetapi saya tidak bisa memastikan juga, gitu ya. Saya cuma bilang saya nggak yakin kalau saya tidak yakin kalau yang begitu itu betul-betul orang Kristen. Jadi lagu-lagu pujian, nyanyian, musik, dan itu semua lagu-lagu Kristen dan sebagainya, itu semua kan itu hanya kulit luarnya saja, hanya kulit telurnya saja. Bagian dalam telurnya itu adalah pengajaran atau doktrinnya. Itu bagian dalamnya, dan itulah tulang punggung kekristenan, yaitu doktrin atau ajaran. Kalau ada pengajaran, pasti ada yang diajar. Begitu ya. Pengajaran dan yang diajar, kedua hal ini satu paket. Ini satu paket ya. Doktrin adalah ajaran. Kalau ajaran berarti pasti ada yang mengajar dan ada yang diajar. Kedua hal ini satu paket ya. Tidak bisa dipisahkan. Dan itulah inti dari kekristenan. Itulah tulang punggung kekristenan. Itulah bagian dalam, bagian inti dari agama Kristen, yaitu ajaran yang mencakup dua hal tadi yang tidak terpisahkan itu. Saya menyuarakan kepada kalian, jangan cuma senang sama kulit luarnya saja. Sukailah bagian dalamnya. Maka di situ kalian akan betul-betul tahu seperti apa Kristen itu. Oke? Sekarang kita masuk ini ya, tentang pembahasan tentang teologi covenant ini. Saya akan mulai dari pembacaan ayat dari Ibrani 7 ayat 22 ya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, saya mau soroti kata perjanjian di sini yang tertulis di ayat ini. Perjanjian ya, kata perjanjian. Ketika saya membaca ini, saya spontan teringat penjelasan teologi covenant di dalam perjanjian lama, dan saya tertarik ingin membagikannya kepada saudara. Ya. Sekarang, coba kalian buka Imamat 16 ayat 1 sampai 34 ya. Imamat 16 ayat 1 sampai 34. Di situ kita lihat ya. Ada domba, ada lembu, dan ada kambing. Kalian perhatikan di sini ya. Domba saya beri warna merah, lembu saya beri warna biru, kambing saya beri warna hijau. Tapi bukan berarti domba itu bulunya merah semua, lembu itu bulunya warna biru, terus kambing juga kambing itu warna hijau seperti belalang. Bukan maksudnya begitu. Ini saya pemberian warna di sini, ini hanya sekedar untuk pembeda saja ya, untuk membantu kalian membeda-bedakan ya, membantu. Itulah arti dari pemberian warna di sini, yaitu membantu kalian untuk membeda-bedakan kelompok hewan yang tertulis di Imamat 16 ayat 1 sampai 34 di sini ya. Oke ya, nangkap? Oke, kita lanjut. Kalau kita perhatikan struktur aturan di dalam susunan ayat per ayatnya dari di sini itu seperti ini. Ya. Imamat 6 ya. Dari ayat 1 sampai 3 ya. Ayat 1 sampai 3. Jadi pertama ada lembu jantan muda. Itu untuk korban penghapus dosa. Dan ada domba jantan untuk korban bakaran. Nah, jelas ya.
Lalu ayat 4 ayat 5 ya. Ini. Dan kedua itu pertama ya. Ini pertama. Dan kedua itu ada 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Nah, berarti kita bisa melihat tabel korban hari pendamaiannya itu seperti ini. Seperti ini ya. Ini tabelnya. Tabel korban hari pendamaian. Ini jenis korbannya. Ini jenis hewannya. Dan ini jumlahnya. Lembu jantan ini sapi ya. Ini sama dengan sapi. Lembu jantannya 1 ekor. Dan itu statusnya korban penghapus dosa. Kambing jantannya ada 2, statusnya korban penghapus dosa juga. Lalu ada 2 domba jantan, yang mana itu statusnya korban bakaran. Ini jelas ya teman-teman? Jelas? Oke, kita kembali ke pembahasan yang tadi. Jadi pertama, lembu jantan, yaitu korban penghapus dosa, dipersembahkan untuk diri hewan sendiri sebagai ritual pendamaian bagi dirinya dan keluarga. Dan itu keterangannya ada di ayat 6 ya. Keterangannya ada di ayat 6 di sini. Nah, karena sudah dipersembahkan, berarti terkurang 1 ya harusnya. Maka tabelnya jadi seperti ini. Terkurang 1 kan, yang terkurang 1 ini lembu jantan kan dipersembahkan. Karena dipersembahkan harusnya terkurang 1, yaitu lembu jantan. Yang mana lembu jantan itu berstatus korban penghapus dosa. Ini ya. Nah, begini ya. Terkurang 1 kan, berarti tabelnya jadi seperti ini. Tapi tunggu, kelihatannya ada pengulangan di ayat 11-nya ya. Kalau kalian baca nanti ke depannya, di ayat 11-nya nanti kalian akan bingung kalau membaca ayat 11-nya nanti. Karena di ayat 11-nya itu lembu jantan yang mana itu sebagai korban penghapus dosa dipersembahkan bagi dirinya sendiri dan untuk disembelih sebagai ritual pendamaian bagi dirinya dan keluarga. Nah, heran gak kalian kalau ketemu ayat 11-nya ini? Itu kan tadi sudah di ayat 6 yang baru kita baca tadi kan? Itu kan tadi sudah di ayat 6. Kenapa di ayat 11-nya ditulis ulang? Kenapa harus mengulanginya lagi? Dan bagaimana bisa lembu jantan yang sudah dipersembahkan ulang? Kan sudah dipersembahkan. Dia muncul lagi apa gimana itu? Nah, gimana itu? Nah, teman-teman, inilah fungsinya pembelajaran. Ya. Dari yang saya pelajari, ini bukan pengulangan. Tapi di ayat 6 itu adalah pemberitahuannya. Lalu realisasinya baru di ayat 11-nya ya. Keterangan dari AI ya. Ini bukan mengulang korban 2 kali. Tapi ini gaya penulisan Ibrani yang disebut pengumuman, lalu eksekusi. Nah, jadi pengumuman dulu, eksekusinya belum. Nah, saya tambahkan kalimat pendeta Esa Suruh. Kuncinya bedakan penetapan korban dan penyembelihan atau pelaksanaannya. Imamat 16 ayat 6 harus mempersembahkan, menghadapkan lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Ini masih tahap menyiapkan dan menetapkan korban bagi dirinya dan keluarganya. Imamat 16 ayat 11 baru di sini harus menyembelih lembu jantan itu sebagai korban penghapus dosa.
lalu darahnya dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Lalu darahnya dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi, bukan 2 kali mempersembahkan lembu yang berbeda. Itu lembu yang sama, tapi ayat 6 menceritakan tahap penghadapan atau penetapan korban. Sedangkan ayat 11 menceritakan pelaksanaan korbannya, yaitu penyembelihan dan penggunaan darahnya. Jadi tidak ada pengulangan korban, melainkan 2 tahap dari satu korban yang sama. Nah, gitu ya. Nah, jadi jika seperti itu, maka ayat 16 itu adalah kalimat yang belum dipraktekkan, belum terjadi. Baru terjadi di ayat 11 nanti. Gitu ya. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita melihat lagi tabelnya. Kalau seperti itu, maka belum berkurang ya, muncul lagi. Saya munculkan kembali di tabel sini, karena kan belum berkurang. Oke, masih sama seperti yang tadi. Nah, berikut berdasarkan catatan di ayat 7 ayat 8, 2 kambing jantan yang berstatus korban penghapus dosa itu diambil lalu dipersembahkan dengan cara undi. Ya, ini dia keterangannya. Tertulis di situ sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Maka kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dipersembahkan, diolah sebagai korban bakaran, korban penghapus dosa sebagaimana fungsinya. Dan itu keterangannya di ayat 9 ya. Ini ayatnya. Harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan. Berarti yang ini ya, yang kena undi bagi Tuhan, dipersembahkan dan diolah sebagai korban penghapus dosa. Kambing jantan yang satunya lagi yang kena undi bagi Azazel dibiarkan hidup. Kan tadi kedua kambing itu dikenakan undi kan, sebuah bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel, ya kan? Nah, yang kena undi bagi Tuhan itu dipersembahkan, diolah sebagai korban penghapus dosa ya, di ayat 9. Lalu kambing jantan yang satunya lagi yang kena undi bagi Azazel ini dibiarkan hidup sebagai ritual pendamaian untuk nanti dilepaskan ke padang gurun sebagai kambing Azazel. Keterangannya di ayat 10 sini ya. Oke. Nah, kambing yang tadi kena undi bagi untuk Tuhan itu kan dipersembahkan. Maka 2 kambing dalam fungsi untuk korban penghapus dosa nanti akan berkurang 1. Tetapi nanti akan berkurang 1. Tapi ini jumlahnya belum berkurang. Realisasinya belum terjadi, baru penetapannya. Sama seperti yang tadi itu. Maka tabelnya masih sama. Ya, lihat di sini masih sama. Oke ya, jelas. Nah, sekarang Imam 16 ayat 11 ya. Nah, ini yang tadi nih, yang tadi. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan keluarganya. Ia harus menyembelih kambing domba itu. Nah, ini pelaksananya yang tadi itu, yang di ayat 6 tadi ya. Ya ini, yang di ayat 6 tadi itu. Nah, ini yang tadi, yang ini, jadi ayat 11 ini adalah realisasinya dari penetapan di ayat 6 tadi yang belum diperhatikan itu. Nah, jadi yang ayat 6 tadi itu yang belum diperhatikan itu baru terjadi di ayat 11 di sini. Baru dipersembahkan mulai di ayat ini sampai ayat 14-nya.
Ini ayatnya ya, ayat 14-nya. Nah, darah dari lembu jantan yang sudah dipersembahkan mulai ayat 11 tadi, itu diambil sedikit untuk dipercik dengan jari ke atas tutup pendamaian di bagian depannya. Di bagian depannya di ayat terus di bagian muka, dan di bagian depan itu pula darah itu dipercikan sedikit dengan jari sebanyak 7 kali. Nah, 7 kali ya. Berarti fix ini baru dikorbankan, baru disembelih. Nah, oke, kalau sudah jelas, mari kita melihat tabelnya ya. Berarti di sini hilang ya, kan sudah disembelih. Lembu jantan atau sapi yang 1 ekor ini hilang karena sudah disembelih. Nah, jadilah tabelnya seperti ini. Sisa kambing jantan 2 ekor dan domba jantan 2 ekor. Oke, berangkat dari situ ya, berangkat dari tabel di situ, kita akan lanjut. Lalu, menurut keterangan di ayat 15, bahwa domba jantan yang statusnya adalah korban bakaran itu disembelih untuk nanti jadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Dan darahnya dibawa masuk ke belakang tabir untuk dilakukan persis seperti tata cara percik darah lembu jantan sebelumnya. Itu dilakukan sebagai ritual pendamaian bagi tempat kudus itu oleh karena kenajisan, pelanggaran, serta segala dosa orang Israel. Dan seperti itu pula harus diperbuatnya terhadap kemah pertemuan. Ya, itu keterangannya ada di ayat 15 ya. Harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa. Nah, cuman kalian ngerasaannya nggak membaca ini? Domba jantan korban penghapus dosa. Ngerasaannya nggak kalian? Kalian ngeh nggak di sini? Kenapa domba jantan ini malah berstatus korban penghapus dosa? Coba kita lihat di tabel. Domba jantan kan? Domba jantan kan korban bakaran. Kenapa malah jadi korban penghapus dosa? Yang korban penghapus dosa ini kambing. Domba jantan itu statusnya korban bakaran. Tapi kok di sini domba jantan korban penghapus dosa? Gimana itu teman-teman? Itulah pentingnya pembelajaran. Jadi pembelajaran itu perlu ya teman-teman. Kenapa domba jantan yang judulnya korban bakaran ini malah disembelih sebagai korban penghapus dosa? Kan kelihatannya nggak cocok. Agak janggal ya. Tapi teman-teman ya, kalau kita mengecek terjemahan-terjemahan lain di ayat 15 itu, semua menulis kambing jantan atau kambing. Kambing ya. Bisa kalian cek sendiri ya, terjemahan-terjemahan lain dari ayat 15 itu. Entah itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, entah versi yang mana. Pokoknya saya sudah melihat bahwa semua terjemahan-terjemahan lain di ayat 15 ini semua menulis atau itu kambing jantan atau itu kambing. Jadi terjemahan TB di sini yang menulis domba jantan, ini terjemahan yang salah. Ini salah terjemahan. Bukan domba jantan, tapi kambing jantan. Nah, jadi itu memang bukan domba, kambing jantan ya. Nah, kalau kambing, coba kita mengintip kembali tabel yang tadi. Kalau kambing jantan ya, kalau kambing jantan ternyata sesuai. Kambing jantan itu statusnya korban penghapus dosa. Sesuai ya. Ya kan? Kalau ini nggak sesuai.
Domba jantan apa ini? Apa sih ini domba jantan? Apa ini domba jantan? Bukan domba jantan. Yang korban penghapus dosa itu kambing jantan. Nah ini apa ini domba jantan? Salah ini. Ini salah terjemahan. Domba jantan itu korban bakaran, bukan korban penghapus dosa. Ini jadi berarti salah terjemahan ya. Nih, yang benar begini. Ayat 15 ya. Lalu ia harus menyembelih kambing jantan. Ini yang benar ya. Ini yang benar. Saya bukan mau mengatakan kepada kalian bahwa Alkitab bisa salah. Alkitab asli itu namanya autograf. Itu tidak bisa, itu yang kita percaya tidak bisa salah. Karena itu dinafaskan oleh Allah sendiri kepada para penulisnya. Jadi Alkitab yang asli itu memang tidak bisa salah. Tetapi yang kita baca ini kan kitab terjemahannya. Yang namanya terjemahan pasti memungkinkan salah, dan itu wajar. Gitu ya. Nah, lalu ia harus menyembelih kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa. Sesuai ya, kambing jantan korban penghapus dosa. Nah, kalau ayat 15 ini salah satu dari dua kambing itu ya. Salah satu dari dua kambing ini kan kambingnya 2 ekor nih. Kalau ayat 15 ini adalah salah satu dari dua kambing itu, ya berarti satu kambing di tabel terakhir ini hilang ya. Satu kambing berarti satu dari 2 ekor kambing di tabel ini harusnya hilang ya. Tapi ya hilang untuk yang mana? Yang untuk Tuhan atau yang untuk kambing Azazel? Ini kan ada keterangan tadi ya, saya lupa ini berikan keterangannya. Yang buat Tuhan atau yang buat yang buat Tuhan atau yang buat Azazel? Kambing yang hilang di ayat 15 ini hilang untuk yang mana? Yang buat Tuhan atau yang jadi kambing Azazel? Coba kita baca lagi ayat 9 ya. Kita baca lagi ayat 9-nya yang tadi udah kita baca. Oh ya, ini ya. Ini kan jadi kambing ini kan tadi kita udah baca ya. Ada 2 ekor. Satu ketanggung dibagi Tuhan, satu ketanggung dibagi Azazel ya. Kita udah baca tadi kan. Nah, sekarang coba ini sekarang nih problematiknya adalah hilang yang untuk yang mana? Atau yang buat Tuhan atau yang jadi kambing Azazel? Ini kan problematiknya. Nah, coba kita untuk memecahkan ini, coba kita baca lagi ayat 9-nya. Ayat 9 ya. Lalu Harun mempersembahkan kambing jantan yang kenal dibagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban menghapus dosa. Lalu kita bandingkan dengan ayat 15. Lalu ia menyembelih kambing jantan yang akan menjadi korban menghapus dosa bagi bangsa itu. Nah, kalian perhatikan di sini. Perhatikan kecocokan dari ayat 9 dengan ayat 15. Kambing jantan diolah sebagai korban penghapus dosa. Kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa. Ya kan? Sama-sama bagi korban penghapus dosa. Cuma kalau di sini di ayat 9 kambing jantan itu diolah sebagai korban penghapus dosa. Tetapi di ayat 15 ada tambahan keterangan. Menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Nah, kelihatannya cocok ya. Jadi di sini kalau kita bandingkan ayat 9 dengan ayat 15 ini,
kalau kita bandingkan ayat 9 dengan ayat 15 di sini, maka kambing jantan yang diolah sebagai korban penghapus dosa bagi bangsa itu, itulah yang kena undi bagi Tuhan. Nah, seperti itu ya. Ya kan? Jadi itu diolah sebagai korban penghapus dosa berdasarkan keterangan ayat 9 ya. Jadi berdasarkan keterangan di sini, kambing jantan ini akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa. Jadi kelihatannya ini memang cocok dengan keterangan di ayat 9 ya. Kambing jantan di ayat 9 itu diolah sebagai korban penghapus dosa. Kambing jantan di ayat 15 disembelih menjadi korban penghapus dosa. Diolah sebagai korban penghapus dosa ayat 9, disembelih sebagai korban penghapus dosa ayat 15. Nah, cuma di ayat 15 ada keterangan lebih. Korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Nah, berarti kambing jantan di ayat 15 ini merujuk kepada kambing jantan di ayat 9 tadi yang kena undi bagi Tuhan. Maka tabel terakhirnya sisa 3. Sisa 3 ya. Yang 2 ekor di sini udah terkurang 1. Sisa yang buat Azazel ya. Kan yang terkurang tadi kan yang buat Tuhan. Nah, terkurang 1 ya. Sekarang kambing sisa 1 ekor, dan itu adalah kambing Azazel. Lanjut, Imamat 16 ayat 18. Ya, nah berdasarkan keterangan di ayat 18. Nih. Jadi di situ langkah berikutnya adalah ritual pendamaian bagi mezbah. Darah lembu jantan, korban penghapus dosa, dan domba jantan, korban bakaran, itu diambil, lalu dibubuhkan ke tanduk-tanduk mezbah sekeliling. Darah itu dipercik sedikit 7 kali ke mezbah dengan jari, agar mezbah itu menjadi tahir dan kudus dari segala kenajisan orang Israel. Itulah keterangan ringkasan dari ayat ini ya, keterangan berdasarkan ayat 18 di sini. Nah, coba. Sekarang kita mikir lagi. Kenapa di ayat 18 itu lembu jantannya muncul lagi? Loh, bukankah sudah dikorbankan di ayat 11 sampai 14 tadi? Makanya di tabelnya kan udah nggak ada itu lembu jantan atau sapi itu ya. Karena udah dikorbankan di ayat 11 sampai 14 tadi. Kenapa di ayat 18 ini muncul lagi lembu jantan? Nah gini ya, saya kutip keterangan dari AI ya. Di ayat 11 sampai 14, darah lembu jantan dipakai di ruang maha kudus. Ayat 11, lembu disembelih. Ayat 12 sampai 13, Harun ambil perbaraan api dan ukupan, masuk ke belakang tabir. Ayat 14, Harun ambil darah lembu, percikan ketutup pendamaian 7 kali. Sampai sini, darahnya masih ada sisa di baskom. Di ayat 18, sisa darah lembu dipakai untuk mentahirkan mezbah pembakaran korban. Jadi kenapa muncul lagi? Karena itu darah yang sama dari 1 ekor lembu yang sudah disembelih di ayat 11-nya. Jadi hewannya satu, darahnya dipakai di 2 tempat berbeda. Oke, jelas ya? Saya kira kita tidak perlu berlama-lama di bagian ini. Udah jelas ya, dan nangkap ya teman-teman. Kita baca lagi ayatnya. Ini ya, ayat 18. Kalian perhatikan di sini. Kata-kata darah lembu jantan dan darah domba jantan yang saya soroti di sini, itu saya perbandingkan dengan beberapa terjemahan lain. Misalnya AYT, darah sapi, jantan muda, dan darah kambing jantan. Nah, darah kambing jantan, bukan darah domba jantan.
terjemahan lama. Darah kambing jantan, bahasa Indonesia sehari-hari, darah kambing, TSI, darah kambing tadi, MILT, dari darah kambing itu. Nah, jadi rupanya tidak ada domba jantan. Domba jantan ini di ayat ini tidak ada. Ini lagi-lagi ini salah terjemahan. Nggak ada domba jantan di sini. Yang ada kambing jantan. Ya, nggak ada domba jantan, yang ada kambing jantan di situ ya. Itu salah terjemahan. Berarti terjemahan versi TB tadi di situ kurang tepat. Maka kata-kata di ayat itu tepatnya begini. Imamat 16 ayat 18. Darah lembu jantan dan dari darah kambing jantan itu. Nah, ini ya tepatnya seperti ini. Lalu ayat 19. Nah, di sini percik darah itu ritual pendamaian ya. Ini ya, percik darah itu ritual pendamaian. Baru sesudah ritual selesai, si Harun mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu ya. Keterangannya ada di ayat 20. Ayat 20 di sini. Mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Jadi ritual pendamaian bagi tempat kudus, kemah pertemuan, dan mezbah telah selesai. Langkah selanjutnya mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu ya. Garis bawah ini yang masih hidup itu. Berarti di sini pelaksanaan penyembelihan bagi kambing jantan yang sisa. Ini ya, kambing jantan yang sisa, yang 1 ekor yang buat Azazel ini. Di sini waktunya penyembelihan bagi dia, bagi si kambing seekor yang tersisa ini. Tapi kalau kita baca ayat seterusnya, kambing ini disembelih dengan cara berbeda. Lihat ya, ayat 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap untuk itu. Jadi gini, masih di tahap yang sama, yaitu mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Di situ keterangannya adalah Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang masih hidup itu. Meletakkan kedua tangan ke atas kepala kambing jantan yang masih hidup itu, mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan dan pelanggaran dan dosa orang Israel. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu yang masih hidup itu, lalu dilepaskan ke padang gurun dengan perantaraan satu orang yang sudah siap sedia untuk itu. Nah, dengan cara itulah kambing jantan mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Baru kambing itu dilepaskan ke padang gurun. Nah, berarti mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu dieksekusi dengan ya, mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu dieksekusi dengan dilepaskan yang kambing itu ke padang gurun. Nah, seperti itulah cara kambing itu dipersembahkan. Dia dikurbankan sebagai kambing Azazel. Lihat ayat 22, demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Nah, jadi menurut keterangan di tabel yang terakhir, tersisa satu kambing nih. Sisa satu kambing kan yang buat Azazel. Dan kambing terakhir ini kan kambing Azazel ya. Nah, dan itu juga sesuai dengan ayat 10 bahwa kambing Azazel itu adalah kambing yang dilepaskan ke padang gurun. Baca lagi ayat 10 ya. Sesuai ini dengan ayat 10.
Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Nah, jadi ayat 10 ini ayat 10 ini cocok dengan keterangan di ayat 20 dan 22. Cocok bahwa kambing ini adalah kambing yang dilepaskan ke padang gurun. Nah, kalau itu dilepaskan ke padang gurun, ya berarti memang fix itu pasti kambing Azazel ya. Fix itu kambing Azazel. Maka berarti yang tersisa di tabel ini tinggal domba 2 ekor. Domba jantan yang 2 ekor yang statusnya korban bakaran ini. Nah, ayat 23. Ya, kalian perhatikan ayat 23 ini ya. Mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu sebagai ritual pendamaian bagi dirinya sendiri dan bagi bangsa itu. Korban bakarannya sendiri korban bakarannya sendiri. Disinilah yang tertulis bagi dirinya sendiri dan korban bakaran bangsa itu dan bagi bangsa itu dipersembahkan sebagai ritual pendamaian, sebagai pendamaian lah ya. Berarti ada 2 kan, ini dengan ini, baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Berarti ada 2 kan. Nah, 2 ini ya pasti domba 2 ekor tadi, domba 2 ekor di tabel di sini itu tidak bisa tidak. Maka ini hilang ya. Karena hilang dong. Karena kan dipersembahkan. Berarti hilang. Kedua korban itu dipersembahkan sebagai ritual pendamaian. Berarti yang sisa sudah nggak ada lagi. Habis ya. Nah, lalu langkah berikut, membakar lemak dari korban penghapus dosa di atas mezbah ya. Keterangannya ada di ayat 25. Ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Nah, korban penghapus dosa ini kan jenis korban penghapus dosa ini kan ini jenis korban dari status korban atau jenis korban dari lembu atau sapi jantan yang sudah tidak ada di tabel itu kan, karena sudah disembelih. Disembelihnya kapan? Di ayat 11 sampai 14 yang tadi. Udah nggak ada, udah disembelih, dia udah mati itu lembu atau sapi jantan itu. Lalu kenapa bisa muncul lagi kata-kata korban penghapus dosa di ayat 25? Korban penghapus dosa. Kenapa bisa muncul lagi di ayat 25 ini? Kan bukannya seharusnya udah disembelih tadi. Nah, jawabannya karena hukum Taurat, karena di hukum Taurat, kalau hewan itu menurut tata cara hukum Taurat ya, kalau hewan itu adalah korban penghapus dosa, maka lemaknya itu tidak boleh dimakan, harus dipisahkan, dibakar di atas mezbah. Dan itu keterangannya ada di dalam Imamat 4 ayat 8 sampai 10. Kita baca. Lihatin ya. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu, segala lemak yang melekat itu harus dipisahkan, baru dibakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Ini ya, jadi keterangannya ada di ayat ini. Harus dipisahkan itu segala lemak,
lemak, segala lemak, itu semuanya itu harus dipisahkan, baru nanti dibakar oleh si imam, dibakar semuanya di atas mesbah korban bakaran. Jadi ini bukan hewan kurban yang digunakan, tapi lemaknya ya. Jelas ya teman-teman? Ini bukan karena memang catatannya kemudian ia harus membakar lemak. Lemak ya. Bukan korban penghapus dosanya, tapi lemaknya. Bukan korbannya. Bukan hewan korbannya, tapi lemaknya. Karena kan lemaknya dipisahkan kan. Menurut tata cara hukum tawat, lemaknya itu harus dipisahkan. Dibakar di atas mesbah. Dipisahkan kan. Harus dipisahkan. Nah, jadi fix ya. Fix di sini. Ini bukan hewan kurban yang digunakan, tapi lemaknya. Lemak sisanya. Karena hewan korban penghapus dosa. Menurut hukum Taurat, lemaknya tidak boleh dimakan. Jadi ayat 25 itu hanya menyelesaikan bagian lemak dari kurban itu, supaya sesuai dengan aturan di Imamat 4. Gitu. Nah, karena pelaksananya sudah, maka jumlah hewan di tabel itu habis. Pelaksananya udah selesai kan? Maka jumlah hewan di tabel itu habis, seperti yang kita lihat di sini. Habis. Udah nggak ada hewan lagi. Nah, kalau kalian baca ayat 25-29 ya, di situ kan sesudahnya tertulis, maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus membersihkan diri dan bla 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 ya. Itu berarti persembahan kambing korban bagi Azazel sudah tuntas ya. Baru langkah berikutnya, lembu jantan dan kambing jantan sebagai korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan. Juga kulit, daging, dan kotorannya harus dibakar juga sampai habis. Ini binatang yang sudah mati. Keterangannya spesifiknya itu ada di ayat 27 ya. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus. Berarti udah mati. Itu harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Nah, oke. Kira-kira seperti itu ya. Itulah tadi step by step dari Imamat 16 ayat 1 sampai 14, ayat 1 sampai 34 ya. Oke. BTW ini kan terkait tabar nakal ya teman-teman ya. Nah, kalian kalau mau tahu seperti apa gambaran tabar nakal itu, ini saya kasih beberapa. Ini ya, yang tabut perjanjian yang ada di ruang maha suci. Lalu ada pintu tirai, mesbah dupa, pelita meja roti. Jadi ini pertama ruang maha suci, lalu berikutnya ruang suci. Di situ ada mesbah dupa, pelita, meja roti, baru pintu kemah. Di depannya ada bejana pembasuhan, lalu di pelataran ada mesbah korban bakaran. Baru di sini pintu gerbang. Ini gambarnya dari link ini. Kalau dari link lain, skema tabernakel. Tempat maha kudus, di mana di dalamnya ada tabut perjanjian, ya kurang lebih sama lah ya. Sama kan kurang lebih ya. Ini gambar, ini sumbernya dari sini. Kalau sumber lain lagi, nah ini. Jadi kok sama saja ya, kurang lebih ya.
ya kan? Dari beberapa sumber yang saya ambil di sini kurang lebih sama saja. Tetapi ini yang lebih detail. Ini berdasarkan sumber di sini. Gambar yang saya ambil dari sumber di sini ini agak lebih detail. Wah, ini sampai kostum dari si imam itu. Kostum dari imam besar itu ya. Sampai kostumnya dijelaskan sampai sedetail-detailnya. Wih, ada ayat-ayatnya lagi. Ini detail sekali teman-teman. Ini lebih detail lagi. Bahkan sampai ada ini ada meter-meternya di sini ya. Panjangnya dan sebagainya. Terus bagian-bagian tabernakel dan ini sih. Oke. Nah, itu sedikit gambaran ya. Tabernakel. Biar kalian ada gambaran sedikit. Nah, sekarang gini. Perikop ini yang baru saja kita baca tadi, ini adalah salah satu dasar kitab suci dalam perjanjian lama yang menceritakan latar belakang sistem pemberian korban. Ini yang baru kita baca tadi itu, Imamat 16 ayat 1 sampai 34. Ini selain berposisi di tengah sebagai sentral di dalam Pentateuk, yaitu Pentateuk itu adalah 5 kitab pertama dalam Alkitab yang sering disebut Taurat atau 5 kitab Musa ya. Ini selain berposisi di tengah sebagai sentral di dalam Pentateuk, ternyata pasal 16 ini juga terletak pada posisi sentral dari kitab Imamat itu sendiri. Nah, dengan kata lain, Imamat pasal 16 ini terletak pada posisi yang sangat strategis di dalam Alkitab. Ini adalah pusat dari pusatnya Pentateuk. Posisi sentral di dalam Alkitab. Ini adalah pusat dari pusatnya Pentateuk. Posisi sentral di dalam kitab sentral dari Pentateuk. Pusat Pentateuk. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua. Kita kalau membaca perikop ini pasti kalian bertanya-tanya kan, Azazel itu siapa? Kalian pasti heran, kalian pasti bertanya-tanya tadi kan, apa itu Azazel dan siapa? Siapa itu Azazel? Dan apa itu? Kamu kalau nonton film supernatural ya, itu film Amerika, di situ Azazel itu nama iblis bermata kuning yang sifatnya jahat sekali. Tapi itu cuma ini film ya, sekedar informasi aja buat kalian. Ini dalam film ini yang judulnya Supernatural. Nah, sekarang gimana penafsirannya secara biblika? Siapa atau apa Azazel itu? Ini saya tambahkan catatan dari AI ya. Imamat 16 ayat 1 sampai 34 itu menceritakan tentang ritual hari pendamaian Yom Kippur dalam agama Israel kuno. Ritual ini dilakukan oleh imam besar untuk membersihkan dosa-dosa bangsa Israel dan membersihkan bait suci dari segala kenajisan. Dalam ritual ini, imam besar mempersembahkan 2 ekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Salah satu kambing dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan, sedangkan kambing yang lain disebut Azazel, dikirim ke padang gurun sebagai simbol penghapusan dosa-dosa bangsa Israel. Nah, Azazel dalam konteks ini diinterpretasikan dalam beberapa cara. 1. Simbol dosa. Azazel bisa diartikan sebagai simbol dosa-dosa bangsa Israel yang dihapuskan dan dibawa pergi ke padang gurun, jauh dari masyarakat. Lalu yang kedua, makhluk jahat. Beberapa tafsir kuno menganggap Azazel sebagai nama makhluk jahat atau setan yang menerima kambing sebagai simbol penghapusan dosa-dosa, meskipun ini tidak secara eksplisit disebutkan di dalam teks ya. Dalam teologi Kristen, ritual hari pendamaian sering dilihat sebagai simbol atau bayangan dari karya penebusan Yesus Kristus yang dianggap sebagai domba Allah yang mengangkat dosa-dosa dunia.
Saya lebih condong ke yang pertama tadi ya. Ini yang pertama. Simbol dosa. Bahwa Azazel bisa diartikan sebagai simbol dosa-dosa bangsa Israel yang dihapuskan dan dibawa ke padang gurun, jauh dari masyarakat. Saya lebih condong ke yang ini. Jadi Azazel itu lebih cocok disebut simbol dosa ketimbang roh jahat atau demon. Di situ kan persembahan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu diolah jadi korban penghapus dosa. Nah, sedangkan persembahan kambing jantan yang setelah kena undi jatuhnya kena ke Azazel itu dibiarkan hidup di hadapan Tuhan sebagai pendamaian untuk nanti dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Nah, orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, ya dengan membasuh tubuhnya dengan air, jadi membilas badannya pakai air, baru ia boleh masuk perkemahan. Jadi Azazel ini lebih cocok diidentifikasikan sebagai simbol dosa ketimbang setan ya. Nah, persembahan kambing jantan yang jatuh kena undi ke Tuhan itu disembelih jadi korban penghapus dosa. Persembahan kambing jantan yang kena undi ke Azazel itu dibiarkan hidup untuk menjadi korban pendamaian bagi Tuhan. Diperdamaikan di hadapan Tuhan yang nanti dibawa jauh, dilarikan ke padang gurun bersama Azazel. Nah, kalian nyadar gak ini? Kedua-duanya ini dan ini, kedua-duanya ini menggambarkan Allah yang menghapus dosa. Ini gambaran dari Allah yang menghapus dosa dan Allah yang memperdamaikan manusia dengan dirinya. Ini gambarannya. Ini dia teman-teman. Ini pesannya. Ini pesan simboliknya. Inilah cara Tuhan menghapus dosa. Kita bisa melihat gambarannya melalui gestur simbolik di sini. Ini gambaran dari cara Tuhan menghapus dosa. Seperti inilah cara Tuhan memperdamaikan manusia dengan Allah yang dilakukan melalui adanya kurban. Jelas kurban itu merujuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah. Allah menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan sebagai domba, sebagai anak domba yang disembelih. Inilah Injil teman-teman. Inilah Injil. Menarik sekali ya. Karena itulah pembelajaran itu penting teman-teman. Jangan kalian cuma hobinya tuh denger yang lucu-lucu. Kalau kalian cuma senang denger yang lucu-lucu begitu, ya datang aja ke pelawak-pelawak atau komedian. Kalau memang kalian cuma senang dihibur dengan lucu-lucuan seperti itu ya. Alkitab ini bukan buku komedian teman-teman. Alkitab ini buku pembelajaran. Dan pembelajaran itu berfokus kepada Injil. Injil keselamatan. Serta bagaimana keselamatan itu dilakukan. Dan yang melakukannya adalah Tuhan sendiri. Bukan karena usaha manusia. Korban di situ kan kambing. Lalu Azazel di situ simbol dosa. Tapi ada kambing yang disebut Azazel yang dibawa ke padang gurun. Nah, korban itu gambaran dari Kristus. Azazel lambang dosa. Jadi ada korban Kristus, ada Azazel dosa. Kalau gitu, kambing yang disebut Azazel itu pasti adalah simbolisasi dari Kristus yang menanggung dosa. Sebagaimana itu terdukung oleh 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Harun meletakkan tangannya ke atas kambing jantan yang disebut Azazel dan menjadikan kambing itu sebagai kambing hitam pembawa dosa
yang dilarikan ke padang gurun. Itu dimengerti sebagai gestur simbolik dari memindahkan dosa kepada Kristus sebagai kurban di atas salib, yang mengawali keterpisahan Kristus dari Allah. Allah Bapa yang suci harus meninggalkan dia karena dosa dan kesalahan manusia dipindahkan kepada dia, disalurkan kepada dia. Allah Bapa meminumkan cawan murka itu kepada Kristus, lalu berpaling darinya, meninggalkan dia dalam keadaan tersalib. Inilah Injil, teman-teman. Inilah luar biasanya Injil. Hebat sekali ya, teman-teman. Jadi dari pembelajaran seperti ini, kita bisa mengetahui apa yang selama ini tidak pernah tersingkapkan. Dan melalui pembelajaran seperti ini, kalian akan tahu betapa hebat dan betapa dahsyatnya Injil itu. Inilah Injil, teman-teman. Inilah Injil. Saya tidak tahu bagaimana Kristus bisa menanggung itu semua di atas kayu salib. Dosa-dosa manusia ditimpakan kepada dia, lalu dia menerima semua hukuman itu, semua kutuk itu dia terima. Yang ditanggungkan kepada dia dalam keadaan terpaku di salib. Jadi rasanya tidak ada alasan yang memungkinkan dia dapat menahan semua itu. Tidak ada. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini sanggup bertahan dari itu semua. Seorang diri menerima kemurkaan Allah atas semua dosa. Tetapi penyaliban semodel ini baru bisa diterima secara akal dan logika kalau kita percaya bahwa dia memang anak Allah. Kalian bayangkan, teman-teman, bagaimana Kristus menanggung itu semua di atas salib. Karena ketika itu terjadi kan dosa-dosa manusia. Segala kutuk dari dosa manusia itu kan ditransfer kepada dia, ditimpakan kepada dia. Lalu dia menerima semua kutuk hukum itu, ditanggungkan kepada dia dalam keadaan terpaku di salib. Rasanya tidak ada alasan yang memungkinkan dia bisa menahan itu semua kalau dia bukan anak Allah. Tidak mungkin. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini sanggup bertahan dari itu semua. Segala kutuk dosa itu ditanggungkan kepada satu orang. Seorang diri menerima murka Allah, meminum cawan murka Allah atas semua dosa. Makanya saya katakan, penyaliban semodel ini baru bisa diterima secara akal dan logika kalau kita memang percaya bahwa dia anak Allah. Kalau dia anak Allah, baru penyaliban semodel ini bisa diterima, baik secara akal ataupun logika. Dalam perjanjian lama, terkhusus dalam konteks di sini, tabernakel dipandang sebagai wilayah suci atau tempat sakral yang menjadi simbol kehadiran Tuhan. Dalam ritual pembuangan kambing ke padang gurun, itu dimengerti sebagai peragaan nyata dari dosa dan kejahatan manusia. Sampai seluruh kesalahannya dibuang sejauh mungkin dari hadirat Tuhan. Makanya ada lagu nih, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Nah, lagu itu mengambil dari Mazmur 103 ayat 12. Kata dasar teologisnya ada di sini. Ada di ayat ini. Ingat, padang gurun adalah tempat penghukuman di mana murka Tuhan menyala terhadap bangsa Israel dan mengurung mereka dalam pengembaraan selama 40 tahun. Ingat juga, roh jahat pernah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Lalu dalam Lukas 11 ayat 24, Yesus berkata, apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari tempat perhentian. Jadi dia mencari tempat perhentian di tempat-tempat yang tandus. Nah, tempat yang tandus atau gurun dipandang sebagai wilayah roh-roh jahat. Jadi padang gurun ini memang teridentik dengan eksistensi kekuatan jahat.
Dan memang padang gurun itu kan tempat yang sepi dan kosong ya. Nah, di dalam Alkitab, kadang-kadang, ya saya katakan kadang-kadang, ya, kadang-kadang, meskipun ini tidak mutlak ya, kadang-kadang wilayah yang sepi dan sunyi itu justru itu justru tempat kesukaan iblis, sarangnya kekuatan jahat. Kita bisa bandingkan ini dengan Matius 12 ayat 43 sampai 45 dan Lukas 11 ayat 24 sampai 26 ya. Berarti dengan perginya kambing itu ke padang gurun, dia membawa dosa dan kejahatan itu menjauh dari hadirat Allah. Si kambing itu ya. Dia membawa dosa dan kejahatan itu menjauh dari hadirat Allah itu untuk menanti penghukuman di tempat yang sesuai. Jadi setelah kambing itu pergi, Tuhan tidak lagi melihat umatnya sebagai umat berdosa. Itu pesannya. Itu pesannya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, sistem korban dalam Imamat 16 tadi, di situ ada binatang yang menjadi korban penghapus dosa, ada binatang yang menjadi ritual pendamaian bagi Tuhan. Dan keduanya merupakan bayangan yang terporos pada Kristus, sang anak domba yang tersalib. Nah, pembelajaran di sini memberikan ide. Ternyata salib Kristus bisa dipandang dari kacamata dua dimensi, yaitu dimensi horizontal, di mana dosa manusia dihapuskan melalui salib, dan atau kejahatan manusia ditimpakan kepada Kristus yang terpakul. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, terhadap ayat ini, AI memberi keterangan begini. Metafora jarak yang tak terbatas antara timur dan barat untuk menggambarkan betapa totalnya Allah menjauhkan dan mengampuni dosa-dosa umatnya. Ini berarti dosa-dosa kita dihapuskan dan tidak lagi diingat oleh Tuhan. Jadi sejauh timur dari barat, ini garis salib secara horizontal. Jadi salib Kristus bisa dipandang dari kacamata dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan juga dimensi vertikal. Salib juga bisa dipandang secara vertikal, di mana salib sebagai jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Perhatikan ya, manusia dengan Allah. Ini kan garis vertikal. Dari bawah ke atas kan, ini garis vertikal. Karena memang kalau kita meninjau beberapa ayat yang lain, di situ memang tertulis secara yang kelihatannya. Ini ada artinya ini teman-teman ya. Ditinjau dari beberapa ayat yang tertulis secara yang kelihatannya, manusia itu memang posisinya di bawah, Allah itu di atas. Contoh, Yohanes 8 ayat 23, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Nah, Yesus lahir ke dalam dunia. Kedatangannya itu juga bersifat garis vertikal, dari atas ke bawah. Surga di atas, dunia di bawah ya. Gambarnya kan seperti itu. Nah, kalau tadi manusia dengan Allah itu dari bawah ke atas, sekarang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini membentuk garis vertikal dari atas ke bawah. Kalau tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Nah, inilah salah satu keistimewaan penebusan, teman-teman. Inilah keistimewaan Injil. Inilah spesialnya, betapa istimewanya penebusan itu. Ini rahasianya. Ini keistimewaan dari penebusan. Yesus berdiri di hadapan manusia mewakili Allah. Yesus berdiri di hadapan Allah mewakili manusia. Karena dia Allah manusia, maka Allah dan manusia bisa ketemunya di dalam Kristus. Dengan kealahannya, dia membawa Allah kepada manusia. Dengan kemanusiaannya, dia membawa manusia kepada Allah. Dia berdiri di hadapan manusia sebagai Allah, dan dia berdiri di hadapan Allah sebagai manusia.
Yesus itu titik pertemuan antara manusia dengan Allah. Yesus adalah titik sentral penebusan dua arah, yaitu pengorbanan ke bawah dan pendamaian ke atas. Dia adalah Allah yang turun datang ke dunia sebagai penjelmaan manusia. Dia juga adalah Allah yang naik ke sorga sebagai perwakilan manusia. Ini sifatnya vertikal timbal balik. Ini vertikal timbal balik sifatnya. Begitu tebusan terjadi, dosa-dosa itu diperhitungkan. Begitu tebusan terjadi, dosa-dosa itu tidak diperhitungkan lagi sebagai hutang yang harus dibayar kepada Allah. Yesus membayar dosa-dosa itu dengan darahnya. Nah, dari cara demikianlah dia membawa manusia dengan status sudah dibenarkan di hadapan Allah. Dia membawa manusia dengan status dibenarkan di hadapan Allah. Nah, inilah ajaibnya Injil, teman-teman. Inilah keajaiban dari Injil. Baik dimensi vertikal maupun horizontal, keduanya bertumbuh pada salib Kristus yang dieksekusi oleh Kristus itu sendiri di dalam kerelaan dan kehendaknya. Dalam sudut pandang keperantaraan Kristus, maka juru selamatnya juga harus adalah Allah dan manusia. Sudut pandang keperantaraan Kristus itu maksudnya yang membawa manusia kepada Allah dan Allah kepada manusia. Inilah yang namanya sudut pandang keperantaraan. Dalam sudut pandang keperantaraan Kristus ini, maka juru selamatnya juga harus Allah dan manusia. Nah, nangkap teman-teman? Jadi ini akan luar biasa sekali kalau kita mengetahui penyingkapan dari Injil itu sendiri. Bagaimana penebusan itu dilakukan oleh Allah. Ini akan luar biasa sekali, teman-teman. Dan inilah gunanya kita belajar. Kita tahu seperti apa Injil. Kita tahu seperti apa penebusan itu. Luar biasa ya, teman-teman. Betapa dahsyat Allah kita menebus kita dari dosa. Terus ya, yang menarik adalah sistem pemberian korban ini ternyata punya latar belakang perjanjian atau covenant, ya. Perhatikan, sistem pemberian korban semacam ini ternyata punya latar belakang perjanjian, covenant. Ritual pengorbanan hewan yang menjadi lambang perdamaian antara manusia dengan Allah itu dilatari adanya perjanjian Allah dengan Musa dan Israel yang diadakan di Gunung Sinai. Keluaran pasal 20 sampai 23 ya. Nah, menyusul sesudahnya Tuhan berikan Taurat itu kepada Musa. Jadi gini. Ritual pengorbanan hewan yang jadi lambang perdamaian antara manusia dengan Allah, ini kan di latar belakang nih, ini punya latar belakang tentang adanya perjanjian Allah dengan Musa dan Israel ya, yang diadakan di Gunung Sinai. Nah, baru menyusul sesudahnya Tuhan berikan Taurat itu kepada Musa. Setelah itu Tuhan juga memberikan berbagai hukum dan peraturan lain kepada Musa yang kemudian ditulis dan diajarkan kepada bangsa Israel, termasuk bagaimana membangun kemah suci dan tata cara pelaksanaan pelayanan keimamatan Harun dan suku Lewi, yang di dalamnya itu ada pelayanan pemberian korban pada hari raya pendamaian di Imamat 16 yang kita baca tadi. Semua hukum-hukum, aturan, dan segala tata cara macamnya itu dilatar belakangi adanya perjanjian sakral antara Allah dengan Musa dan Israel. Nah, perjanjian inilah yang nantinya akan berkaitan dengan pemberian korban yang menjadi bayang-bayang kematian Kristus melalui hukuman salib. Oke, sekarang waktunya saya mengutip ya. Ini yang warna biru ini adalah kutipan dari Pendeta Dr. De King Gadas ya. Saya akan mengutip dari kalimatnya Pendeta Dr. De King Gadas. Jadi, waktu perjanjian lama berbicara tentang teologi covenant, itu mengambil struktur atau kerangka dari latar belakang timur dekat kuno.
perjanjian itu di dalam perjanjian lama itu dikaitkan dengan pemotongan binatang atau kematian binatang. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris covenant itu kadang-kadang diparafrasekan dengan to cut the covenant, memotong perjanjian. Loh, perjanjian kenapa dipotong? Karena perjanjian itu terkait erat, esensial dengan pemotongan binatang. Maka orang memparafrasekan itu dengan memotong perjanjian, to cut the covenant. Di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan berbicara dengan umatnya, itu mengikuti struktur perjanjian di dalam konteks Timur Dekat kuno. Ya, kita lihat di sini. Ini gambarnya saya ambil dari YouTube-nya Pendeta Deking Gadas ya. To predestined plan of salvation. Teologi covenant. Perjanjian, to cut the covenant, memotong perjanjian. Perjanjian antara suzerain dan vassal. Suzerain king, the law, blessing, curse, vassal king. Nah, jadi picture-nya itu begini. Ada dua kerajaan yang berperang. Kemudian ada kerajaan yang menang perang. Disebut suzerain king, raja besar yang menang perang. Raja yang kalah disebut vassal king, raja kecil yang tunduk kepada raja besar. Nah, bagaimana mengatur relasi suzerain king dan vassal king ini, raja besar dan raja kecil ini, diatur melalui hukum atau law. Jadi, ada hukum untuk mengatur relasi antara raja besar dan raja kecil ini. Itu ada hukumnya. Dan hukum itulah yang nanti menentukan apakah raja kecil ini akan terus dilindungi oleh raja besar atau dihukum oleh raja besar. Strukturnya seperti gambar di atas. Kemudian suzerain mengatur relasi itu dengan memberikan the law. Kemudian the law itu menentukan berkat, blessing atau kutuk, curse bagi vassal atau raja kecil itu. Struktur ini persis seperti yang kita lihat di dalam perjanjian lama mengenai perjanjian antara Yahweh dengan Israel. Yahweh mengadakan perjanjian dengan umat Israel, lalu Yahweh memberikan hukum mengatur bagaimana cara relasi antara umat Allah dengan Yahweh sebagai suzerain king, raja besar. Dan hukum itu menentukan apakah Israel diberkati atau dikutuk. Hukum itu menentukan. Jadi gambarnya seperti ini. Yahweh, the law, blessing, curse. Lalu ada Israel. Yahweh sebagai suzerain king, umat Israel atau umat Allah disebut sebagai vassal king ya. Sebagai vassal, yaitu raja kecil, vassal king. Misalnya, kalau you baca ulangan 28 tentang berkat dan kutuk perjanjian itu, ya, kalau kamu baca tentang ulangan, tentang berkat dan kutuk perjanjian itu, jika kamu taat, kamu diberkati. Jika kamu tidak taat, kamu dikutuk. Nah, itu adalah struktur teologi perjanjian di dalam perjanjian lama. Nah, tadi saya katakan, perjanjian itu esensial, terkait dengan potong binatang. Dan itu punya maksud yang khusus sekali. Saudara harus perhatikan ini baik-baik. Begitu kamu perhatikan ini, kamu akan lihat bahwa yang kamu lihat di salib itu bukan rencana setan, itu rencana Allah. Saudara perhatikan ini, memotong perjanjian, to cut the covenant, itu terkait dengan suatu tujuan khusus. Yeremia 34 ayat 18-20. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan
di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Nah, perhatikan dua yang saya soroti ini ya. Dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya, yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Perhatikan di sini ya. Ini akan luar biasa sekali teman-teman. Saya lanjutkan kutipan dari The King Goddess. Jadi, ketika perjanjian itu diadakan, dimeteraikan, disahkan, tanda dari perjanjian itu adalah potong binatang menjadi dua. Lalu, raja kecil atau pihak yang lebih kecil wajib berjalan melalui potongan binatang itu. Nah, ilustrasinya seperti gambar yang saya buat di sini. Saya ini bukan saya ya, ini Pak The King Goddess ini maksudnya. Ini gambar dari Pak The King Goddess. Pemotongan binatang sebagai tanda perjanjian. Jadi gambar ilustrasinya itu seperti ini. Ini ada orang, dia berjalan melewati di antara potongan-potongan binatang itu, di antaranya ya, potongan binatang itu. Jelas ya di sini, dia berjalan di antaranya, di antara potongan-potongan binatang itu. Saya lanjut kalimatnya di King Goddess. Apa maksud dari berjalan melewati potongan binatang ini? Nah, simbolnya adalah kalau saya tidak taat hukum, kalau saya mengingkari perjanjian ini, nasib saya akan sama seperti binatang-binatang ini. Saya akan mati seperti binatang-binatang ini. Itu simbolnya. Itu simbolnya. You ingat ini ya. You ingat ini. Ini akan sangat-sangat luar biasa amazing ketika kita membawa ide ini untuk membaca satu saja contoh perjanjian. Misalnya, perjanjian Allah dengan Abraham. Kejadian 15 ya. Allah menjanjikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham seperti bintang di langit. Itu ayat 1-7. Lalu, di ayat 9-10. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, bagi Yahweh, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang udah dipotong dua ini, yang satu di samping yang lain. Gitu ya. Nah, itu yang saya garis bawahi di sini. Itu saya sertakan juga bagaimana kalimat itu berbunyi di dalam terjemahan-terjemahan lain ya. Misal, ini saya kutip beberapa saja. AYT membelahnya menjadi dua dan meletakkan belahan-belahan itu berhadapan satu sama lain. Terjemahan lama, dibaginya dua, lalu diletakkannya kedua bagian itu bertentangan. Bahasa Indonesia sehari-hari, dibelahnya menjadi dua, dan belahan-belahan itu diletakkannya saling berhadapan dalam dua deret, ya, dua deret. FVB dan Shelber 2011 itu sama. Membelahnya menjadi dua, lalu meletakkan belahan-belahan yang satu berhadapan dengan yang lain. TSI, membelah setiap ekor menjadi dua bagian, kecuali kedua burung itu tidak dibelahnya. Dia menjajarkan tiap belahan dari binatang-binatang itu menjadi dua baris secara berpasang-pasangan. MILT, membelah di tengah-tengahnya menjadi dua, lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain. Nah, jadi dia potong binatang itu jadi dua dengan gambaran di atas. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang harus berjalan melewati potongan binatang itu? Siapa? Binatangnya sudah dipotong jadi dua. Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh potong binatang itu jadi dua. Karena itu merupakan tanda dari perjanjian, the sign of covenant. Itu tata cara perjanjian pada masa itu.
binatangnya sudah dipotong jadi 2. Nah, sekarang siapa yang harus berjalan melewati potongan binatang itu? Apakah Tuhan atau Abraham? Siapa? Siapa yang harus berjalan melewati potongan binatang itu? Yang harus berjalan melewati potongan binatang itu adalah Abraham. Abraham yang harus berjalan melewati potongan binatang itu. Karena Allah itu lebih tinggi, suzerain king. Abraham lebih rendah, vassal king. Jadi yang superior dan yang inferior dan yang lebih dan yang harus berjalan melewati potongan binatang itu adalah yang inferior. Yang lebih kecil yang harus berjalan melewati potongan binatang itu. Gitu ya gambarannya. Tapi saudara, tapi di luar daripada dugaan kita, di luar dari ekspektasi kita, kalau kita membaca terus narasi Kejadian 15 sampai kepada ayat 17-18, siapa yang berjalan melewati potongan binatang itu? Yang berjalan melewati potongan binatang itu bukan Abraham. Karena Abrahamnya tidur. Ya, tercatat di dalam Kejadian 15 ayat 12. Abraham tertidur dengan nyenyak. Abraham tertidur lelap. Abraham tidur. Jadi yang berjalan melewati potongan binatang itu bukan Abraham. Yang berjalan melewati potongan binatang itu adalah Yahweh sendiri. Yang berjalan melewati potongan binatang itu adalah Yahweh sendiri. Lihat baca Kejadian 15 ayat 17-18 ya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini perapian ini mungkin gumpalan api ya, mungkin ya bayangan saya. Realitanya mungkin ini gumpalan api. Jadi ada gumpalan api yang berasap-asap beserta suluh yang berasap itu lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan pada hari itulah Yahweh mengadakan perjanjian dengan Abraham. Gambarnya seperti ini ya. Ini gambaran dari pendeta Dr. Deki Gadas seperti ini. Ini si api itu ya, perapian yang tadi itu, dia berjalan melewati potongan-potongan binatang ini. Yahweh sendiri yang berjalan melewati potongan-potongan binatang itu. Wow. This is amazing, guys. Amazing. This is very, very amazing. Perapian yang berasap serta suluh yang berapi itu adalah simbol dari kehadiran Yahweh. Nah, dengan kata lain, di dalam konsep perjanjian, waktu orang berjalan melewati potongan binatang itu, yang sebenarnya dia mau bilang adalah begini. Kalau perjanjian ini gagal, kalau ada yang berkhianat terhadap perjanjian ini, maka orang atau pihak yang berjalan melewati potongan binatang itu akan mati seperti binatang itu. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Waktu perjanjian Allah dengan Abraham dilakukan, siapa yang berjalan melewati potongan binatang itu? Bukan Abraham, bukan. Nah, bukan kan? Ini dia yang berjalan. Ini dia. Yahweh sendiri. Waktu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, Yahweh sendiri yang berjalan. Ya. Jadi waktu perjanjian Allah dengan Abraham dilakukan seperti kita baca di ayat tadi. Di ayat ini ya. Ayat 18 ini.
waktu perjanjian Allah dengan Abraham dilakukan di ayat tadi, yang berjalan melewati potongan binatang itu bukan Abraham. Jelas bukan Abraham, karena Abrahamnya tidur. Ya. Ini kalimat saya sisipkan kalimat saya sendiri. Sebelum saya lanjut, saya sisipkan kalimat saya sendiri. Coba bayangkan, kalau sampai perjanjian ini gagal, ya, kalau sampai perjanjian ini gagal, maka orang atau pihak yang berjalan melewati potongan binatang itu akan mati seperti binatang itu. Seperti bangkai binatang itu akan mati. Akan bernasib sama seperti bangkai binatang tadi itu ya, di gambar tadi itu. Nah, Tuhan yang mengesahkan perjanjian itu. Tuhan yang mengesahkan perjanjian itu, Tuhan yang berjalan melewati potongan binatang itu. Ya, Yahweh yang berjalan melewat, ya, Yahweh yang mengesahkan perjanjian itu, ya, Yahweh yang mengesahkan perjanjian itu, Yahweh juga yang berjalan melewati potongan binatang itu. Lalu, bagaimana jika perjanjian ini sampai gagal? Bagaimana kalau perjanjian ini sampai gagal tergenapi? Nah, kalau gagal, ya, saya sejauh di sini ya, sampai di sini, saya tidak bilang Allah akan mati ya. Saya belum bilang Tuhan belum lah. Sampai di sini saya belum mengatakan kalau Allah akan mati. Karena Tuhan kan tidak bisa mati. Tetapi sampai di sini ya, yang mau saya sampaikan di sini, akibatnya pasti akan sangat buruk bagi Allah itu sendiri. Ini akan sangat buruk. Ini akan sangat buruk ya. Ingat ya, saya di sini belum bilang Allah akan mati, karena Tuhan tidak bisa mati. Tapi ini pasti akibatnya akan sangat buruk bagi Allah itu sendiri. Nah, sekarang nih, apakah perjanjian ini sukses atau gagal? Di King Gades lagi. Tuhan sudah tahu Abraham akan mengingkari perjanjian ini. Abraham gagal memelihara perjanjian ini. Nah, berarti janji itu gagal dong ya? Ya kan? Keturunan Abraham gagal menjaga perjanjian ini. Bahkan dalam pasal yang sama, sebelum Allah berjalan melewati potongan binatang, Tuhan bilang keturunanmu akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Dan Allah menubuatkan itu sebelum Abraham punya anak. Kemudian Allah berjalan melewati potongan binatang itu. Jadi Tuhan tahu perjanjian Abraham itu akan gagal. Tuhan tahu itu. Abraham tidak akan memelihara perjanjian itu. Keturunannya tidak akan memelihara perjanjian itu. Tuhan tahu itu semua. Tuhan tahu perjanjian dengan Abraham itu akan gagal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau covenant atau perjanjian ini gagal, dan dengan simbol dari pemotongan binatang itu, pertanyaannya adalah, siapa yang harus menanggung kutuk covenant itu? Siapa? Siapa yang harus menanggung kutuk dari covenant itu? Karena Tuhan sendiri yang berjalan melewati potongan-potongan binatang itu, maka dialah yang harus menanggung kutuk covenant itu. Bukan Abraham. Bukan Abraham kan yang berjalan melewati itu, melewati potongan-potongan binatang itu adalah Yahweh sendiri. Itu Yahweh sendiri kan? Karena dia yang berjalan melewati potongan-potongan binatang itu, maka berarti dialah yang harus menanggung kutuk covenant itu. Kutuk covenant itu harus ditanggung oleh Yahweh sendiri. Yang berjalan melewati potongan-potongan binatang itu. Dia yang harus menanggung kutuk covenant itu.
Nah, saudara, perhatikan. Tadi kan saya bilang Allah tidak bisa mati ya. Mana tadi itu? Ini kan, tadi kan saya bilang begini. Saya bilang begini kan tadi. Tuhan tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Jadi tadi saya bilang di sini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa mati. Nah, tadi kan saya bilang gitu. Terus saya lanjut dengan kata-kata ini. Tapi akibatnya pasti akan sangat buruk bagi Allah itu sendiri. Nah, ternyata perjanjian itu gagal. Dan perjanjian itu gagal, Abraham mengingkari perjanjian ini, dan yang berjalan melewati potongan binatang itu adalah Yahweh sendiri kan. Karena itu, maka yang harus menanggung kutuk covenant itu adalah Yahweh sendiri. Nah, saudara perhatikan ini, ketika 2000-an tahun lalu, ketika ini lanjutan dari kalimatnya di King Gadas ya, ketika 2000-an tahun lalu, ketika sang anak Allah ada di atas kayu salib, itu merupakan penggenapan dari tindakan Allah ketika mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ya, jadi itu adalah penggenapan. Waktu sang anak domba, sang anak Allah itu tergantung di kayu salib, itu merupakan penggenapan dari tindakan Allah ketika mengadakan perjanjian dengan Abraham. Pada petang itu ketika Abraham tidur, kan yang berjalan melewati potongan binatang itu kan bukan Abraham, tapi yang berjalan melewati potongan binatang itu Yahweh sendiri kan, seperti kita sudah lihat tadi. Nah, dengan kata lain, keamanan dan keberlangsungan perjanjian Allah yang kekal dengan Abraham itu tidak bergantung lagi atas ketaatan Abraham. Abraham pasti gagal, umatnya pasti gagal, keturunannya pasti gagal. Tapi sekarang kebergantungan atas inisiatif Allah, upaya Allah untuk menjalankan covenant itu. Tapi ya kan, sekarang keberlangsungan atas inisiatif Allah, upaya Allah itu untuk menjalankan covenant itu. Tapi kenapa salib? Pentateuk itu sudah memberikan nubuatan bahwa kutuk covenant itu harus penalti. Hukumannya harus melalui digantung pada sebuah pohon. Lihat di sini ya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, saudara lihat covenant tadi. Kalau you tidak taat, you dikutuk. Ya, kalau you tidak taat, you dikutuk. Kalau you taat, you diberkati. Ketidaktaatan, pemberontakan, pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah, itu penaltinya adalah hukuman mati. Dan hukuman mati dalam rangka menanggung kutuk itu, terkutuk oleh Allah, itu dilakukan melalui apa? Digantung pada sebuah pohon. Itulah sebabnya dalam Galatia 3 ayat 13 Paulus bilang apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti ketika Kristus tergantung di atas kayu salib itu, disitulah dia menanggung kutuk dari covenant itu. Nah, disitulah waktu Yesus tergantung di kayu salib itu, disitulah kutuk covenant itu tergenapi kepada dia. Tergenapi. Disitulah dia menanggung kutuk covenant itu. Jadi ketika tadi saya bilang Allah tidak bisa mati, memang Allah tidak bisa mati, tapi dia harus menanggung kutuk dari perjanjian itu. Karena dia harus menanggung, seperti tadi sudah dijelaskan kan, nasibnya itu akan sama seperti bangkai-bangkai binatang tadi, berarti mati. Nah, tetapi Allah tidak bisa mati. Nah, dan karena Allah tidak bisa mati, maka Allah harus jadi manusia. Nah, karena Allah tidak bisa mati, maka Allah harus jadi manusia. Baru dengan itu dalam kemanusiaannya itu dia bisa mati.
sebagaimana itu adalah impact dari dosa. Impact dari dosa, upah dari dosa adalah kematian. Karena itulah sebabnya Allah harus jadi manusia, supaya melalui dalam kemanusiaannya itu dia bisa menerima impact dari dosa, menanggung kutuk dari covenant itu dengan kematian itu, dengan kematian Kristus di kayu salib. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Itu bahasa covenant, itu bahasa perjanjian, itu ekspresi perjanjian. Karena kutuk Taurat itu bicara kutuk perjanjian. Kalau you taat, you dikutuk sampai kalau you tidak taat, you dikutuk sampai mati. Kalau you taat, you diberkati dengan berlimpah oleh Yahweh. Nah, jadi waktu Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, itu dia bicara tentang konsep perjanjian yang tadi saya jelaskan. Dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Itu dia kutip dari Ulangan 21 ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada salib. Nah, jadi kenapa salib? Kenapa salib? Karena hanya melalui salib, kutuk perjanjian itu bisa ditanggung. Hanya melalui salib, kutuk perjanjian itu bisa ditanggung. Tanpa melalui salib, kutuk perjanjian itu tidak bisa ditanggung. Tidak bisa. Nah, penjelasannya hebat sekali ya. Nah, karena itu saya katakan bahwa pembelajaran seperti ini sangat penting bagi kita. Karena ini kait korelasinya itu dengan keimanan. Ini menarik sekali ya teman-teman. Ini menarik sekali. Menarik kan? Ini seru sekali pembahasan seperti ini. Penjelasannya hebat ya. Tapi apakah memang teologi covenant terkhusus perjanjian Allah dengan Abraham itu dalam perjanjian lama ini itu betul-betul punya arah ke depan yang jauh sekali kepada penyaliban Kristus yang satu paket dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya? Apakah begitu? Nah, jawabannya adalah iya. Iya. Makanya waktu Maria mengandung, dia berkata di Lukas 1 ayat 55, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Lalu Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, itu berkata dengan penuh Roh Kudus. Di Lukas 1 ayat 72 sampai 73 ya. Dia bilang begini, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, ya, dan mengingat akan perjanjiannya Yahweh yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Nah, saya kutip kalimatnya pendeta Ezra Suku. Tuhan di awalnya menjanjikan nih. Jadi kalau menurut penjelasan singkat dari pendeta Ezra Suku itu begini. Tuhan di awalnya menjanjikan berkat bagi Abraham. Kalau dia keluar dari tanahnya itu, Tuhan akan memberkatinya. Dan dia akan menjadi berkat. Dan olehnya lah semua keturunan di bumi akan diberkati. Kejadian 12 ayat 1-4 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutujukan kepadamu. Ya, pergilah dari negerimu ke negeri yang kutujukan kepadamu. Aku akan, ini janjinya nih, ini janjinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Ya, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Nah, yang jadi berkat ini kan Abraham. Nah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Nah, tapi saudara lihat, nanti pola itu bergeser. Di sini kan engkau itu kan Abraham ya. Engkau, Abraham akan menjadi berkat.
Sama seperti Kejadian 22 ayat 18. Oh ya, gini ya. Tapi saudara lihat nanti pola itu bergeser. Di sini kan engkau itu kan Abraham ya. Nih. Engkau. Ini kan engkau ini kan Abraham ya. Nah, baca Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, sekarang polanya berubah. Oleh keturunanmu. Keturunan Abraham. Oleh keturunan Abraham. Kalau tadi yang jadi berkat, itu akan Abraham. Sekarang, keturunannya yang menjadi berkat. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tadi janjinya kan Abraham akan menjadi berkat. Tapi polanya bukan lagi Abraham, tapi keturunan Abraham. Lalu Paulus, dari sudut pandang Paulus melihat oleh keturunanmu itu bentuknya tunggal. Itu bentuknya tunggal. Bukan oleh keturunan-keturunanmu. Ya, berarti hanya oleh satu keturunan saja. Lihat Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunan dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, ya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yang satu orang ini, yaitu Kristus. Nah, yaitu Kristus. Kepada Kristus. Ya. Kalau begitu, janji kepada Abraham bahwa ia akan jadi berkat. Ya, kalau begitu janji kepada Abraham bahwa ia akan jadi berkat, itu dipenuhi oleh Kristus. Dipenuhi oleh Kristus. Karena itulah, kalau orang dalam Kristus, dia mendapat berkat. Ya, kalau orang di dalam Kristus, dia mendapat berkat. Yaitu yang berkat Abraham itu. Dan kalau begitu, kita bisa melihat bahwa teologi covenant dari Abraham ini memuncaknya itu kepada keturunan Abraham, yaitu Yesus. Yaitu Yesus ya. Karena itulah janjinya, janji berkat untuk Abraham. Janji itu diwarisi oleh orang-orang yang beriman pada Kristus. Maka kalau saudara beriman pada Kristus, saudara adalah anak Abraham dan diberkati bersama Abraham. Tapi kalau orang di luar Kristus, dia orang terkutuk. Itu ya. Itu sedikit penjelasan dari Pendeta Ezra Sohu. Oke? Jadi kesimpulan di sini adalah teologi covenant ini memang terkait hubungan dengan salib Kristus dan penyaliban Kristus, tentu satu paket dengan kelahiran, kematian, dan juga kebangkitannya sampai pada kenaikannya. Semua itu satu paket. Nah, jadi sekarang bagaimana menurut kalian? Ini pembelajaran yang seru dan menarik sekali ya. Nah, kalau udah bahas sampai sejauh ini, kita bisa melihat rencana penyaliban ini ternyata bukan rencana yang main-main. Ini rencana yang sakral sekali. Bagaimana orang seperti Edis bisa mengajari kalau mereka yang meyakini ini rencana Allah adalah orang yang dia asosiasikan
kepada golongan manusia yang tidak waras. Bagaimana? Bagaimana dia bisa mengatakan orang Kristen yang percaya ini rencana Allah, ini orang Kristen yang gila? Bagaimana? Ya kan? Dalam ini ada juga di dalam videonya Edis yang saya temukan di dalam video TikTok. Ini linknya, saya nggak tahu ini masih ada atau mungkin udah dihapus, saya nggak tahu. Tapi dalam link ini, Edis ini dengan si Edis di dalam link video di dalam link ini, di dalam video yang saya temukan di dalam link ini, Edis TV dengan pongah berkata begini. Makanya saya bilang, kamu gila. Ketika saya katakan begitu, mungkin omongan saya terlalu keras. Tapi ini saya katakan supaya kamu sadar dan bertobat dan meninggalkan ajaran-pengajaran yang sesat dan aneh itu. Ini dia bilang begitu ya. Dengan pongah dia berkata begini dalam sebuah video. Loh, saya kok mikir ya. Yang sebetulnya perlu bertobat serta meninggalkan ajaran sesat ini mereka atau Edis sendiri. Yang sebetulnya gila itu mereka atau Edis. Ya. Silakan kalian jawab sendiri. Jangan cuma gara-gara dia terkenal, kalian semua auto kesengsem berat sama dia sampai fanatik. Jangan. Oke? Untuk yang terakhir ya. Saya tidak pernah menyimpan rasa benci. Rasa benci apapun terhadap Edis TV. Sirik juga tidak. Karena di satu sisi saya bersyukur dengan keberadaan Edis TV. Saya bersyukur juga. Kenapa? Karena gini, saya percaya Edis ini adalah satu dari sedikitnya orang yang mampu menciptakan keseimbangan. Di saat hari-hari belakangan, golongan anti-Kristen semakin ganas menyerang kekristenan secara membabi buta, Edis TV muncul di layar publik, mencuri perhatian dunia. Kemunculannya ini sebagai respon balik terhadap orang-orang itu. Bukan cuma mereka yang bebas menyerang Kristen. Mereka ini maksudnya orang-orang itu ya, orang-orang golongan Kristen fobia itu ya. Bukan cuma mereka yang bebas menyerang Kristen, tapi kita pun bisa melakukan counter attack. Jadi ibarat formasi sepak bola. Ada pemain menyerang, ada pemain bertahan. Nah, si Edis itu biarlah dia yang jadi strikernya. Kita yang paham Alkitab, biarlah menjadi back-backnya. Edis itu adalah seorang striker. Dan dia punya karunia untuk itu, yang bisa menjaga keseimbangan gelantika agama. Kalau mereka, golongan Kristen fobia, mau supaya Edis TV berhenti, ya mereka lah yang harus terlebih dahulu berhenti menyerang Kristen. Mereka harus lebih dulu, karena mereka menyerang duluan. Selama aksi mereka masih tetap masif, ya jangan harap Edis akan berhenti. Dia tidak akan pernah menghentikan aksinya selama mereka keep going menyerang Kristen. Saya bicara begini itu bukan saya memendam sentimental terhadap agama orang. Bukan. Yang saya sentimen ini, itu adalah oknum-oknum di dalam sebuah agama yang menghabiskan energinya di sepanjang waktu hanya untuk komen-komenin agama orang. Dalam konteks ini, agama Kristen yang dikomen-komenin ya. Nah, mereka, entah itu hidupnya kurang kerjaan, atau mereka memang toksik, tapi saya kira, saya menduga ya, bahwa mereka itu secara bawah sadar, itu frustasi dengan agama mereka sendiri. Mereka frustasi karena tidak ada keselamatan di dalam agama mereka. Nah, karena tidak ada keselamatan, maka wujud pelampiasannya itu keluar dalam bentuk komen-komenin agama orang. Nah, tapi di satu sisi, melihat pada sisi yang berbalik, saya juga menyayangkan pemahaman Edis soal kitab suci Kristen yang menurut saya mengecewakan, bahkan sesat ya. Nah, rasa kagum dan kecewa itu bertemu pada satu titik, hingga lalu melahirkan pesan kasih di hati saya, yang saya tuangkan ke dalam bentuk tulisan di sini. Dan pesan kasih itu, saya sampaikan dengan kata-kata ini. Kalau Allah sejak kekal menetapkan keselamatan melalui Kristus,
Tapi orang malah menyangkal. Tapi Edis malah menyangkal bahwa salib merupakan bagian dari rencana Allah. Menurut saya, ini sesat. Ini sesat. Kalau pesan ini sampai kepada Edis, lalu dia masih mengeraskan hati, tetap tegar tengkuk, dan bertahan dalam sikap arogan dia, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi tugas saya sudah saya beritakan. Sampai jumpa di video berikutnya.